Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi dengan kami di channel Kisukma TV. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu budaya Indonesia yang luar biasa, yaitu tentang pencaksilat. Pemirsa di rumah tentu tahu apa itu pencaksilat, atau seenggaknya pernah lihat ya penampilan performance pencaksilat, baik di televisi misalnya atau secara real langsung ya. Karena permainan pencaksilat ini merupakan seni budaya Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan seni budaya Indonesia asli. Kita harus bangga ya, sebagai warga negara Indonesia, sebagai bagian dari Nusantara. Dunia sudah sepakat, dunia sudah mengakui bahwa pencaksilat adalah warisan budaya Indonesia. Hal ini disepakati oleh UNESCO, ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2019. Jadi kalau sekarang ini tahun 2020, berarti 1 tahun yang lalu pencaksilat ditetapkan. Dan tentu itu menjadi sebuah kebanggaan ya. Kebanggaan tersendiri bagi kita, putra-putra bangsa. Nah, kalau kita ditanya ya dengan seseorang misalnya, apa itu pencaksilat? Bisa jawab nggak? Nah, sekarang pencaksilat itu berasal dari 2 kata, yaitu pencak dan silat. Apa perbedaan 2 kata itu? Oke. Dalam perkembangannya ya, pencaksilat ini sebenarnya berasal dari 2 kata tadi, yaitu pencak dan silat. Pencak itu artinya adalah sebuah gerakan-gerakan tarian ya, atau mencak ya, pencak atau mencak. Sementara silat itu berasal dari kata sile ya. Jadi kalau kita lihat dari 2 asal kata ini, pencak dan silat ini sebenarnya gabungan dari 2 kata dan berasal dari daerah yang berbeda ya. Pencak itu berasal dari daerah Jawa Barat, atau sebut kata daerah Jawa. Sementara silat itu berasal dari daerah seberang yang awal mulanya yaitu adalah istilahnya sile ya. Jadi dari sile menjadi silat. Nah, baik di seberang sana kita sebut salah satunya adalah yang mempunyai ciri khas pencaksilat atau yang mempunyai ciri khas silat, yaitu adalah sile ya di Minangkabau ya. Nah, sile Minangkabau itu juga salah satu daerah ya, di Minangkabau itu salah satu daerah yang mempunyai ciri khas dalam pencaksilat. Kemudian di Jawa Barat atau kita sebut Jawa ya, ini istilah silat itu belum populer. Nah, yang populer di Jawa Barat adalah pencak. Oke. Pencak itu sama dengan silat sebenarnya, yang merupakan definisi yang ada di seberang ya. Akhirnya pencak dan silat ini digabung ya, menjadi satu, yaitu menjadi satu kata, satu istilah, yaitu pencaksilat. Oke. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa pencaksilat itu ada perbedaan antara pencak dan silat. Nah, kalau pencak itu adalah tarian ya, kalau silat adalah isi dari bela diri. Nah, makanya dalam pencaksilat itu terutama aliran tradisional ya. Pencaksilat tradisional itu ada dikenal dengan dasar, kemudian jurus, lalu kembang ya, atau kembangan. Nah, kembangan inilah yang kita bisa sebut sebagai pencak atau mencak atau menari ya. Jadi gerakan silat itu mirip tarian. Nah, itu adalah kembang. Oke. Kemudian istilah silat, silatnya itu sendiri adalah isi atau buah dari kembang. Jadi kalau ibarat tanaman, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah.
buah dalam pencaksilat itu adalah isi dari jurus ya. Nah, orang belajar pencaksilat kalau belum sampai buah itu belum tahu esensi atau isi dari jurus itu sendiri. Sehingga ada istilah begini, percuma belajar pencaksilat, kenapa isinya tari-tarian semua gitu. Atau pencaksilat itu sama aja kayak nari biasa. Sehingga begitu ketemu musuh atau pada saatnya digunakan, seseorang nggak tahu gitu dia harus ngapain gitu. Dipukul musuh, langsung kena babak belur gitu. Nah, ini nggak boleh sampai terjadi. Kalau sampai hal itu terjadi berarti orang tersebut belum sampai kepada tahapan mengenal isi dari jurus silat itu sendiri gitu ya. Nah, jadi isinya ini adalah buah. Nah, buah, kalau buah ini sudah matang, silat menjadi ilmu bela diri yang sangat berbahaya. Di balik kelembutan dan keindahannya, silat itu memiliki rahasia yang sangat besar ya, yang sangat berbahaya sekali untuk menjatuhkan musuh. Oke, baik. Nah, berbicara tentang silat di Indonesia ini kan sangat luas ya. Indonesia ini punya banyak sekali aliran-aliran pencaksilat, mulai dari tradisional sampai modern. Bahkan yang mix pun antar perguruan pencaksilat itu ada, gitu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pencaksilat yang lebih spesifik lagi, yaitu pencaksilat yang ada di daerah Banten. Oke. Kenapa saya tertarik untuk membahas ini? Ya, karena saya sendiri mengenal kebudayaan Banten dan berasal dari sana. Gitu. Jadi, pertama, ya, pencaksilat di Banten itu salah satu ikon yang ada di Indonesia. Orang mengenal Banten itu tahu di Banten merupakan salah satu sumber atau salah satu ikon bela diri pencaksilat, terutama yaitu silat dan debus ya. Nah, debus pun itu sebenarnya bagian dari seni bela diri Banten. Nah, baik, pencaksilat di Banten kalau secara garis besar itu ada 3 aliran pencaksilat ya yang berkembang di sana. Contoh ya, satu aliran yang ada di Banten ya, satu adalah terumbu. Nah, pencaksilat terumbu. Yang kedua yaitu bandrong. Yang ketiga yaitu cimande atau TTKDH. Yang keempat ada namanya pencaksilat Abdus Salam ya. Yang bukan Abdus Salam, sorry, yaitu pencaksilat Haji Salam. Ini kayak nama tukang aja ya. Sorry yang namanya Abdus Salam yang bercanda ya. Jadi yang keempat itu adalah pencaksilat Haji Salam ya. Dan yang kelima ada namanya pencaksilat Ulil ya. Terus yang keenam ada juga namanya pencaksilat jurus Cikaret dan sebagainya. Itu banyak sekali sebenarnya di Banten ya. Ini baru Banten, kita ngomongin Banten. Nah, tetapi saya akan lebih mengerucut pada aliran pencaksilat yang besar yang dikenal di sana, yaitu 3 aliran pencaksilat. 1 terumbu, 2 bandrong, dan 3 adalah cimande atau TTKDH, Cimande Tarik Kolok Kebon Jeruk Hilir. Oke, nah sekarang apa sih perbedaan dari ketiga aliran silat tersebut ya? Nah, pertama ya, seperti kita ketahui bahwa setiap aliran silat itu memiliki ciri khas tersendiri. Katakanlah masing-masing memiliki kelebihan ya. Contohnya ya, saya jelaskan pertama yaitu adalah pencaksilat terumbu. Pencaksilat terumbu, nah dari katanya aja mungkin pemirsa penasaran ya. Kata terumbu itu mengingatkan pada kita makhluk hidup laut, yaitu terumbu karang, betul nggak? Nah, ada nggak sih hubungannya antara terumbu karang ya, dengan pencaksilat terumbu yang ada di Banten ini? Ya. Nah, ternyata sedikit ada hubungan. Kenapa? Jadi begini, pencaksilat terumbu itu awal mulanya adalah berasal dari sebuah desa yang bernama Terumbu. Di sana dulu sebelum berdirinya Kesultanan Banten ya. Jadi sebelum ada Sultan Maulana Hasanuddin Banten mendirikan
Kesultanan Banten di sana sudah ada aliran pencak silat ya yang dibawa oleh seorang ulama, seorang kiai yang bernama Kiai Terumbu. Jadi tahun 1500 Masehi Kiai Terumbu ini sudah hidup ya, sudah ada di Banten. Dan Kiai Terumbu selain mengajarkan ilmu-ilmu tentang keislaman dan juga ilmu-ilmu tarekat, juga mengajarkan ilmu bela diri. Nah, ilmu bela diri yang diajarkan oleh Kiai Terumbu ini kepada para santrinya, yang kemudian di suatu masa yang akan datang itu dikenal dengan aliran silat terumbu. Pencak silat terumbu ini berasal dari kata terumbu ya, berasal dari seorang ulama atau seorang kiai yang bernama Kiai Terumbu. Dan pada perkembangannya pencak silat terumbu ini dilestarikan ya di setiap daerah yang ada di Banten melalui padepokan-padepokan yang berkembang di sana. Nah, kalau tadi pertanyaan adalah adakah hubungan antara pencak silat terumbu dengan terumbu karang yang ada di laut ya? Oke, ternyata ada. Apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa pencak silat terumbu itu memiliki ciri khas, yaitu dari kuda-kudanya. Jadi kuda-kudanya itu pendek. Kuda-kudanya pendek ya, hampir menyentuh tanah. Saya sudah membuat video tentang jurus terumbu ini. Bisa dilihat di video saya sebelumnya ya, di channel saya, di channel ini. Di situ ada video tentang terumbu. Bisa kita lihat. Baik, selanjutnya saya jelaskan tentang apa itu pencak silat bandrong. Kalau tadi kita sudah lihat video ya, yang menunjukkan gerakan silat terumbu, sekarang saya akan membahas tentang jurus silat bandrong. Jurus silat bandrong merupakan jurus silat yang juga berasal dari Banten dan merupakan perkembangan dari jurus terumbu itu sendiri. Yang mempopulerkan jurus silat bandrong adalah Ki Beji. Belakangan diketahui bahwa Ki Beji adalah murid dari Ki Terumbu ya, yang merupakan pencipta silat terumbu. Nah, Ki Beji ini mengembangkan aliran bandrong di suatu daerah yang ada di kota Cilegon, yang ada di kampung yang bernama Kampung Bojonegara ya. Nah, pada perkembangannya antara silat terumbu dan silat bandrong ini masing-masing mengakui dan juga terjadi istilahnya itu perebutan ya, atau saling mengaku ya, mana yang lebih tua dan mana yang lebih dulu gitu. Nah, tetapi meskipun begitu di Banten sendiri sudah ada wadah masing-masing organisasi, baik aliran silat bandrong maupun aliran silat terumbu ya. Nah, terus apa yang membedakan antara pencak silat bandrong dengan pencak silat terumbu? Yang membedakan adalah jenis gerakannya. Silat bandrong lebih bebas ya. Jadi tangannya, gerakannya itu lebih bebas dan lebih jangkauannya lebih luas dibanding dengan terumbu. Nah, kalau terumbu kita lihat dari video tadi itu gerakannya lebih rapat ya, dan juga dia lebih pendek untuk jangkauan pendek, sementara jurus bandrong itu lebih jauh ya. Dan kemudian antara pencak silat terumbu dan bandrong ini sama-sama main atas dan bawah ya. Sekarang kayak gimana sih gerakan silat bandrong itu? Kita lihat video berikut ini.
Ya, baru saja kita lihat video jurus bandrong ya. Ada kemiripan memang antara jurus perubu dan jurus bandrong. Meskipun keduanya sama-sama memiliki kemiripan dan kedua-duanya ini berasal dari Banten ya. Nah, yang ketiga yaitu jurus pencaksilat TTKDH, Cimande Tarik Kolot Kebon Juru Kilir. Nah, TTKDH ini alirannya adalah Cimande. Nah, di sini saya tidak akan membahas terlalu jauh tentang Cimande. Saya hanya akan menjelaskan tentang perkembangan Cimande di Banten. Bahwa Cimande yang kita sebut dengan TTKDH ini atau Cimande Tarik Kolot Kebon Juru Kilir, aliran silat yang merupakan pendatang ya di tanah Banten. Nah, seperti halnya kita tahu sejarah Cimande itu berasal awal mulanya yaitu dari seorang tokoh pencaksilat yang bernama Abah Khoir, yang konon katanya berawal mula dari berkembang di Sungai Mande yang ada di Cianjur, lalu kemudian Abah Khoir berkelana kemudian ke daerah Bogor, dan di sana Abah Khoir mengembangkan aliran silat ini sehingga menjadi besar, dan kemudian dari Bogor kemudian dibawa ya oleh salah seorang murid dari Abah Khoir ke daerah Banten. Nah, murid Abah Khoir ini yang kemudian mengembangkannya di daerah Banten khususnya yaitu daerah Rangkas atau daerah Lebak. Nah, sekarang lebih dikenal dengan aliran TTKDH yaitu Cimande Tarik Kolot Kebon Juru Kilir. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbedaan atau gerakan jurus dari TTKDH Cimande Tarik Kolot Kebon Juru Kilir tersebut. Mari kita lihat videonya. Nah, ya, tadi kita udah lihat video pencaksilat jurus TTKDH Cimande Tarik Kolot Kebon Juru Kilir ya. Kita lihat kan tadi bagaimana perbedaan antara tiga aliran pencaksilat yang ada di Banten ya. Terumbu, Bandrong, dan Cimande. Oke, mana yang lebih baik, mana yang terbaik? Semuanya silahkan sesuai dengan pengamatan pemirsa semua di rumah ya, karena setiap aliran, setiap jurus pasti memiliki kelebihan sendiri ya. Oke, itu saja di video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat dan wawasan untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.